Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Intan. Teman-teman semua apa kabar? Yang lagi puasa masih tetap semangat puasanya. Dan yang lagi di rumah, aku harap kalian juga semua sehat. Dan yang lagi bekerja, aku juga berharap bahwa kalian juga lagi sedang sehat dan masih berenergi. Dan yang buat follower aku di YouTube channel aku juga berharap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Di vlog aku kali ini aku pingin ngasih tahu memotivasi kalian. Barangkali mungkin motivasi aku ini bisa kalian terapkan untuk memenuhi mimpi-mimpi kalian atau untuk merealitikan mimpi-mimpi kalian. Seperti kalian tahu, aku kan dulu datang ke Jerman tuh mengikuti program au pair. Nah, kita juga semua tahu bahwa kita yang lagi dari Indonesia yang sedang tinggal di Jerman itu kebanyakan datang dari yang keluarga yang pas-pasan atau keluarga berkecukupan atau ya keluarga yang normal lah gitu. Ada yang mungkin dari kalian, bahkan mungkin aku sendiri sampai bisa berhasil tinggal dan hidup di Jerman. Nah, aku pingin kasih motivasi buat kalian. Aku pingin memberikan suatu pertimbangan atau saran buat kalian. Kalau misalnya kalian juga nggak pakai, nggak apa-apa. Aku bukan mau menerangkan tentang diri aku, tapi aku mau memberi kalian sebuah motivasi. Aku bukan mau menjelaskan tentang diri aku. Seperti kita tahu, kita semua sama-sama sedang berjuang tentunya di Jerman. Dan seperti vlog-vlog aku sebelumnya, aku juga ceritakan siapa aku, bagaimana perjuangan aku, dan bagaimana aku sampai saat ini. Nah, ada 5 langkah, di mana 5 langkah ini sudah aku terapkan sejak 11 tahun yang lalu dan berhasil. Nah, aku kasih tahu kalian ya. Dan 5 langkah ini aku akan kasih bahasa Jermannya dan bahasa Indonesianya juga. Tapi aku akan menjelaskan tentu aja dengan bahasa Indonesia ya. Karena juga yang semua follower aku juga orang-orang Indonesia gitu ya. Kecuali partner aku yang nggak begitu paham bahasa Indonesia. Apa aja itu 5 langkah eh, yang aku terapkan di mana aku sampai saat ini. Sebelum kalian nonton lanjutan vlog aku, jangan lupa like, jangan lupa komen. Itu komen penting, apalagi ini kita lagi masa giveaway. Masih aku tunggu subscribe-nya. Semoga ratingnya cepet naik sampai 500 sebelum Ramadan. Sebentar lagi Ramadan, guys. Jadi kalian share ke teman-teman, ke keluarga, dan kalian juga jangan lupa komen supaya kita adakan giveaway-nya. Oke? Jadi apa aja sih 5 langkah yang Kak Intan dulu terapin sampai saat ini? Yang pertama, ting. Nah, yang pertama itu adalah mempunyai tujuan. Mempunyai sebuah tujuan dalam hidup itu sangatlah penting, dimana supaya kita tetap semangat dalam menjalani hidup. Nah, kenapa kita harus mempunyai tujuan dalam hidup? Karena kalau misalnya kita pingin sesuatu, kita akan berusaha, kita akan berkorban, dan kita akan berjuang untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan setelah tujuan satu tercapai, jangan cepat puas. Bentuk lagi mimpi yang baru. Contohnya kayak saya. Saya lagi kan aku. Nah, contohnya aku punya tujuan satu, aku berjuang, aku berkorban, aku berusaha dan berhasil. Tulis atau kamu bentuk lagi apa mimpi kedua. Sebegitu seterusnya, mimpi kedua berhasil atau tercapai, mimpi ketiga, keempat, kelima, seperti itu. Jadi jangan cepat puas. Itulah yang pertama. Dan yang kedua itu jangan cepat menyerah. Nah, hampir sama kan? Untuk mencapai tujuan kita yang dari yang pertama, yang kedua itu jangan putus asa, jangan menyerah, don't give up. Nah, banyak sesuatu mungkin yang akan terjadi dalam proses pencapaian mimpi kita, tapi jangan cepat menyerah.
Lakukan, 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 lakukan. Allah bisa karena biasa. Itu peribahasa yang sangat bagus juga. Lakukan. Jadi kalau misalnya yang tadinya harus bangun jam 4 pagi, awal-awalnya susah tentu aja, tapi lama-lama jadi terbiasa. Terbiasa bekerja, pulang kerja-kerja lagi, atau pulang kerja membersihkan rumah masih ada semangat, atau melakukan sesuatu, apalagi di Jerman ini semua itu serba sibuk. Nah, jadi kalian jangan menyerah. Jangan putus asa. Oke? Dan itu yang ketiga itu hati-hati. Hati-hati. Hati-hati sama siapa? Hati-hati sama semua orang. Nah, akan ada banyak pembenci dan pencemburu yang akan hadir ketika kalian ingin mencapai mimpi kalian. Dan jangan goyah dengan orang-orang seperti itu. Karena kalau mereka misalnya membenci kalian atau menertawakan mimpi kalian, tetaplah maju. Tetap lakukan bagian kalian. Atau mereka ingin menjatuhkan kalian, mereka cemburu dengan kehidupan kalian. Jadikan itu sebagai motivasi bahwa mereka itu bukanlah kendala untuk tidak bisa mencapai tujuan kalian di Jerman. Karena banyak sekali yang cepat down, cepat putus asa hanya karena omongan orang lah, atau diceritain di belakang, atau begini-begini. Jangan pedulikan, abaikan. Nah, ketika kamu bisa mengabaikan orang-orang tersebut, yakinlah tujuanmu lebih dekat lagi di depan matamu sendiri. So, itu yang ketiga. Yang keempat itu reinvest. Nah guys, aku itu ada juga nih catatan. Reinvest. Nah, contohnya aku udah kerja, aku dapat gaji, aku ada kerja pokok, ada kerja sampingan. Nah, itu uang reinvest. Kalian tabung, jangan langsung dihabiskan. Contohnya, wih ini gue udah banyak duit nih, udah gaji juga udah 1000-an, tambah lagi ini, tambah lagi dari sana, dari sini, dari sini. Terus besok aku pergi deh belanja Gucci, belanja Louis Vuitton, belanja apa gitu. No, jangan. Kalian simpan uangnya, karena kita nggak tahu sesuatu hal yang terjadi ke depannya bagaimana dengan kita. Ayo kita mau kemana? Mau ketuk pintu orang ya kalau dibuka, kalau enggak. Nah, jadi itu aku bilang reinvest. Artinya kalau kalian misalnya pingin membuat bisnis, kalian dapat pekerjaan, aku nih pingin buat bisnis apa ya. Nah, kalian itu buat ide. Contohnya kayak aku itu buat ide bisnis yang aku gelutin itu kayak aku nulis, itu juga harus berinvest. Terus aku juga buka online, aku beli peralatan-peralatan. Terus aku juga pingin di Indonesia aku ada properti atau beli lagi, terus invest. Itu kalian bisa buat invest, karena sewaktu-waktu kita who knows, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, itu yang keempat, reinvest. Jadi jangan dihabisin duitnya, disimpan. Dan yang terakhir, yang kelima, apapun yang kalian lakukan, pada akhirnya kalian harus menyenangi sesuatu yang kalian lakukan. Harus kalian senangi. Kalau misalnya ada saat kalian tidak menyenangi apa yang kalian lakukan, take a rest. Kalian ambil juga dulu waktu, janganlah kerja terus. Nah, kalian liburan seperti aku. Kalau aku itu setelah aku ada kejenuhan, jadi aku kalau 3 bulan kerja itu teman-teman, aku itu 1 kali 3 bulan minimal itu harus agak rileks. Aku liburan, aku tulis ke negara mana yang aku inginkan. Aku juga menabung untuk pergi, untuk merilekskan diri. Nah, di situ kalian bisa meredakan atau merilekskan pikiran-pikiran kalian, atau badan kalian yang tadinya capek kerja melulu, kerja terus. Nah, liburan itu adalah saran aku yang paling baik kalau kalian mau misalnya agak sedikit jauh dari pekerjaan atau kegiatan yang kalian lakukan. So, itulah 5 tahap dan 5 langkah di mana aku menerapkan
kelima itu sampai saat ini di Jerman. Dan aku harap kalian juga sukses untuk membentuk pikiran kalian menerapkan kelima tadi. Dan aku percaya kalau semua orang bisa berhasil, atau bukannya aku membanggakan diriku sendiri, dan mimpi-mimpi aku itu, puji Tuhan ya, alhamdulillah itu udah semua itu udah pas aku capai. Ada beberapa tapi masih dalam proses. Nah, seperti aku bilang tadi, satu mimpi telah tercapai, buat mimpi lagi. Nah, aku harap begitu juga yang terjadi untuk kalian semua, para teman-temanku yang sedang menonton YouTube channel aku. Oke teman-teman, sampai di situ dulu vlog aku. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dibanyakinlah share-nya ya, supaya kita nanti bisa mengadakan giveaway 500 subscribe untuk bagi-bagi hadiah. Kak Intan mau bagi-bagi euro nih buat 10 orang pemenang di Ramadan Karem. Oke guys, sampai di sini dulu vlog aku. Aku ucapkan terima kasih buat yang watching my YouTube channel. Kalian tetap sehat, tetap berada dalam lindungan Tuhan. Bagi yang puasa, tetap semangat, dan semoga kalian berhasil, bagi yang di Jerman, bagi yang mau ke Jerman, dan yang sedang ingin ke Jerman. God bless.